Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita praktekkan untuk strategi iklan step 2 ini ya. Nah, di sini ingat ya untuk goal step 2 ini yaitu kita akan fokus untuk memperbanyak data audiens dan profit. Ya, walaupun di tes ini sebenarnya saya juga profit ya ketika bentar, kok kayak gini sih. Nah, ini ya. Ini di hari terakhir karena website saya waras ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, leads datang 17 ya. Jadi cost per leads-nya ini secara keseluruhan untuk 4 adset ya, 1 campaign dan 4 adset ini menghasilkan cost per result-nya, cost per lead ya, 5.000 ya di bawah patokan dan mendapatkan leads masuk ke WA itu 17 ya. Dan alhamdulillah untuk closing CS ini closing rate-nya juga tinggi ya. Jadi dengan biaya yang hari ini dia spend-nya berapa ini? 94.500 ya. Di tahap tes ini saya juga sebenarnya udah profit ya. Nah, ini makanya kita akan bikin lagi untuk coba beriklan dengan teknik optimasi ini. Jadi kita akan coba untuk menggunakan iklan dengan image yang winning saja karena kita udah melalui tahapan tes image sehingga kita bisa menyimpulkan, memutuskan untuk mengambil post iklan yang paling winning ya, gitu, paling winning saat kita tes ini ya. Nah, sini saya putuskan untuk ngambil ini ya, ngambil yang merah ini, ngambil image yang merah ini untuk dijadikan iklan selanjutnya. Nah, lalu bagaimana cara kita akan beriklan di tahap step 2 ini ya, kita bikin create campaign baru ya. Ini kita pause dulu karena ini sudah selesai tesnya. Oke, caranya adalah seperti ini, kita bikin campaign baru, create aja ya, create. Nah, create saja, lalu kita bikin sini. Kita bikin conversion, lalu ke sini. Ini nggak perlu klik ini lagi ya, karena kita akan memakai CPO. Nah, ini strategi kita memakai CPO ya. Nah, kita gunakan CPO. CPO itu seperti ini, saya jelaskan sedikit ya. Jadi kita akan setting budgetnya itu ada di campaign ya. Yang sebelumnya kita memakai budgetnya di adset ya. Sini kita lihat ya. Nah, ini ya. Kalau CPO itu kita men-setting budgetnya nanti di sini di bagian campaign. Kita masuk ke campaign dan nanti budgetnya di sini. Sehingga nanti akan jalannya iklannya itu seperti ini. Nah, ini. Jadi ketika kita menggunakan CPO with campaign budget optimization ya. Jadi kita meminta si Facebook saat kita menggunakan satu campaign dan beberapa adset, budget yang akan dikeluarkan yang dibagikan oleh adset-adset kita ini kan satu campaign nanti kita akan bikin 3 atau 5 adset ya. Nah, nanti si Facebook ini akan otomatis memberikan adset, memberikan budget yang paling banyak kepada adset yang tampilnya paling perform, yang paling bagus performanya ya. Jadi budget yang diberikan itu lebih banyak. Ini sih katanya ya. Kadang untuk jalannya saya sering menemukan adset itu jelek ya, tapi dikasih budgetnya banyak gitu ya. Nah, tapi ini kita percayakan saja oleh Facebook ya. Katanya sih dia akan memberikan budget kita lebih banyak ya daripada aset-aset lain, yang memberikan budget ke aset yang paling banyak, yang paling perform ya daripada aset-aset lain ya. Seperti ini gambarannya nih ya. Ini kita akan menggunakan CPO seperti ini nanti untuk jalannya ya. Kalau nanti kita tanpa CPO ya, nah campaign-nya nanti ada di adset. Campaign-nya, budgetnya nanti kita settingnya ada di adset. Nah, kalau di adset kita akan mengeluarkan spend yang sama walaupun aset ini performanya jelek ya. Jadi seperti itu. Walaupun performanya jelek, tapi aset ini akan men-spend nominal yang sama. Ya, kita akan menghindari seperti ini karena dengan CPO kita bisa mengoptimalkan aset yang paling perform sehingga budget atau spend yang dibutuhkan aset tersebut itu akan lebih banyak daripada aset lainnya gitu ya. Oke, jadi kebayang ya. Nah, kalau Anda belum jelas untuk penjelasan saya ini, boleh di googling atau di YouTube gitu aja. Oke. Lalu saya akan lanjutkan, kita pakai CPO. Saya rencana akan membuat 3 atau 5 nih ya. 3 dulu ya, 3 adset ya. Jadi nanti di sini saya akan membuat satu campaign. Ini ada 3 atau 5 lah ya. 3 dulu enggak apa-apa. Kadang saya mengisi
Kadang saya memang membuat campaign itu isinya 3 atau 5 ya. Kadang 5 semua, kadang ada 3-nya ya. Yang penting atau 4 gitu ya. Jangan kebanyakan juga ya. Nah, oke. Juga jangan kedikitan ya. Karena CPO itu membutuhkan aset yang mempunyai ya, karena CPO itu mengharuskan kita mempunyai beberapa aset di dalam satu campaign ya. Jadi saran saya bikin 3 atau 5 gitu lah ya. Oke. Saya akan rencana pakai seperti ini, satu campaign, 3 aset dan 1 ad per aset. Jadi pakai ad yang sama ya. Jadi ad yang sama yang udah winning, yang udah kita tes sebelumnya ya. Itu memakai, kalau di saya nih memakai mbak-mbak jilbab tadi yang teksnya itu ada kotak warna merahnya gitu ya. Oke, lalu lanjut ke pembuatan sini. Nah, ini budgetnya berapa? Kalau kita memakai aset 3, kalau CPO itu hitungannya berapa saya lupa ya. Untuk satu aset itu 10.000 atau 15.000 lah. Kalau kita bikin 3 aset ya minimal, kalau katakanlah minimal per aset itu 15.000, saya agak lupa nih. Karena untuk budget rendah ini jarang saya lakukan ya. Tapi kalau Anda ingin membuat budget yang paling rendah nih, misalkan minimal patokan per aset itu 15.000, jadi untuk 3 aset, jadi minimal itu Anda set budgetnya, budget CPO itu 45.000 ya minimal ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita rencana nanti pakai 3 aset dan sini minimal 45.000, tapi saya akan coba langsung 50.000, 100.000 aja. Nah, ini saya jalankan pelan-pelan aja ya, biar teman-teman yang baru belajar juga bisa mengikuti ya, nggak kaget. Jadi saya akan coba 100.000 aja gitu ya. Oke, ini saya akan namakan clean skin ya, clean skin 1 ya, atau tanggalnya ya, biasanya saya akan ngasih tanggal untuk pembuatan campaignnya. Oke, tanggal 4 ya, tanggal 4 April 4 kayak gitu ya, clean skin. Nah, gitu dulu ya, nanti bisa kita edit namanya, lalu kita continue. Nah, oke. Nah, di sini pixelnya adalah cute pixel dan saya akan memilih untuk hasilnya, cost per resultnya itu leads. Saya akan insert leads-nya. Sini loh lah. Resultnya nih leads ya, leads. Oke. Jadi fokus juga kalau kita men-setting seperti ini, jadi meminta si Facebook untuk mencarikan audiens yang memang cenderung masuk ke lead. Intinya mereka itu memang suka belanja online dan klik website gitu ya. Jadi cenderung dia itu kebanyakan kriterianya sudah nggak asing, nggak familiar, udah familiar dengan website gitu ya. Katanya seperti itu sih ya. Ya, kita pakai leads saja. Tapi kita fokusnya adalah seperti ini aja untuk melihat resultnya ini untuk bagian leads-nya ya. Itu yang masuk ke WA ya. Kalau funnelnya adalah website langsung ke WA, jadi leads ini masuk ke WA langsung gitu ya. Oke, lalu masuk ke sini, kita abaikan lainnya ini dinamik kreatif nggak usah, over nggak usah, kita masuk ke sini. Nah, ini saya akan fokus ke Jawa ya, karena di Jawa saya fokuskan untuk biar profit dulu ya, karena ongkir Jawa murah ya, jadi peluang closingnya tinggi, jadi fokus ke profit dulu nih. Jadi teman-teman yang baru belajar untuk target audiens sih fokuskan aja untuk ke Jawa dulu. Kalau supplier Anda ada di Jawa ya, di Jakarta atau di Bandung gitu ya. Jadi fokus yang gampang closing dulu nih ya. Gitu. Kalau di luar-luar Pulau Jawa kan ongkirnya mahal ya. Ongkirnya mahal, nanti CS Anda malah berat di closingnya gitu ya, karena ongkir mahal. Nah, tapi bisa diusahakan setelah Anda bisa mendapatkan profit yang stabil dulu. Nah, ini untuk senjata untuk mengumpulkan membeli bahan-bahan lainnya. Maka dari itu kita harus menargetkan profit sebanyak-banyaknya di awal dulu, makanya targetnya di Jawa dulu gitu ya, walaupun nanti Anda bisa menembak untuk market di luar Jawa juga sih. Oke, jadi tujuannya di Jawa seperti itu untuk mendapatkan profit jangka pendek ya. Oke, lalu Java. Nah, seperti ini Jawa, lalu Yogyakarta. Jadi provinsi yang ada di Jawa ya, ditembak semua. Biasanya saya ada 6 nih. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, lalu Jakarta, state ya, provinsi ya, lalu Banten. Nah, 6 ini udah
menguasai perjauhan. Nah, kita bisa lihat ya kan titik-titiknya tuh di Jawa semua tuh ya, nggak ada yang lewat nih ya. Jawa Timur, Yogyakarta, Semarang, Jawa Tengah ya, Jawa Barat, Jakarta, dan Banten gitu ya. Untuk usia saya akan fokus ke usia paling potensial ya, walaupun nanti juga kadang saya akan tes untuk usia 18 itu bagaimana gerakannya ya, 18 sampai 25 gitu ya. Nah, saya akan fokus ke sini dulu karena ya memang saat saya tes riset Blue Ocean target market, saya menemukan ibu-ibu muda, mama muda ya, tapi nggak menutup kemungkinan bisa menarget juga 18 sampai 25 sih. Nanti ketika saya di clean skin ini bisa mendapatkan profit di waktu dekat ya, paling profit secepatnya, berarti saya yakin iklan ini udah stabil dan saya bisa mengeksplor untuk usia target lain, lalu ke lokasi target lain gitu ya. Kita akan mengeksplor setelah kita mendapatkan profit yang stabil. Nah, itu caranya untuk kita bermain iklan dropshipper di awal-awal ya. Kita fokuskan aja untuk profit di jangka pendek atau profit secepatnya gitu dulu ya. Jangan langsung kita explore ke lokasi yang belum yakin untuk closing banyak atau usia yang memang belum masuk ke target market potensial kita gitu ya. Jangan dulu explore ya, karena kita fokus ke yang paling menghasilkan dulu gitu. Gitu ya, paham ya? Untuk rencana mendapatkan profit secepatnya. Lalu gendernya woman ya. Katanya clean skin ini juga ada info targetnya juga bisa pria loh ternyata. Karena memang ada video pria memakai clean skinnya ya untuk membasuh muka-mukanya. Tapi tetap pegang prinsip seperti itu, seperti yang saya katakan tadi. Kita fokus ke profit yang secepatnya dulu, jadi wanita. Jadi target potensial harus kita tembak dulu ya. Lalu sini untuk detail targeting interest, ini saya masih menerapkan strategi SKM ya, skarpmu ya, terserah kamu. Jadi saya akan menembak, misalkan untuk campaign CBO ini saya akan nembak dapur lah ya, dapur. Jadi saya akan kok Ctrl S terus ya. Nah, ini saya akan menembak audience interest ya, audience interest tentang alat-alat dapur, misalkan pisau ya, apa ya, pisau. Sorry, ini saya setting bahasa Indonesia dulu ya, karena kalau saya ketik pisau tapi settingan Facebook ini bahasa Inggris ini susah ya. Saya akan post dulu. Oke, saya lanjut aja biar Anda juga paham untuk cara mengubah bahasa dengan cepat ya. Anda masuk saja ke sini, ke home ya. Lalu di home Facebook Anda, lalu ke sini nih ya. Sini ke kanan ini. Ini kan sekarang kita pakai bahasa Inggris ya. Sekarang kita klik bahasa Indonesianya. Klik. Bahasa Jawa juga bisa nih. Tapi bahasa Indonesia saja. Change language. Nah, itu tutup ya. Nah, nggak perlu masuk ke settingan-settingan, tapi langsung ke sini saja. Gitu, ini saya refresh. Biar bisa memasukkan interest dengan gampang. Jadi nggak perlu translate pisau itu bahasa Inggrisnya apa ya, lalu sendok bahasa Inggrisnya apa, nggak perlu ya. Nah, oke ya, udah saya setting bahasa Indonesia. Jadi saya akan memasukkan pisau, udah langsung terbaca ya. Oke, kita pause dulu, ini lama nih. Oke ya, kita akan membuat targeting, misalkan sini pisau ya, bilangnya pisau dapur ya, 24 juta. Kita bisa lihat sini, ternyata masih rendah ya. Kita akan klik saran, ini skarpmu ya. Skarpmu itu serah ya, serah untuk kita pakai misalkan blender ya, blender. Oke, 1,5 juta. Jadi fokus untuk jangkauan potensial range ini, saran saya adalah lebih dari 1 atau 2 juta ya. Mau puluhan juta ya nggak apa-apa ya, mau dapat belasan juta ya nggak apa-apa, atau di bawah 10 juta, tapi pastikan tetap di jangkauan potensial itu jutaan ya, 1 juta atau 2 juta ke atas. Kenapa? Karena biar iklan kita ini awet, tahan lama ya, artinya nggak cepet. Artinya ketika kita mendapatkan potensial jangkauan market yang banyak, jadi aset kita akan bisa jalan dengan waktu yang lama ya, jadi nggak akan balik ke audiens yang sama lagi. Kalau kita jangkauan potensialnya terlalu sedikit, misalkan cuma 100.000 atau 4.000 atau 5.000 atau 200.000 doang ya, nah itu nanti iklan kita akan balik ke orang itu lagi gitu ya. Seringnya kebanyakannya ke situ gitu ya. Oke, jadi fokusnya adalah potensial jangkauan potensialnya itu jutaan ya, 1 juta atau 2 juta ke atas ya. Saya akan mengambil 1,5 juta ya.
Tapi kalau mau banyak ya enggak apa-apa sih. Untuk ini misalkan pisau lagi ya, oke lah. Ini aja dulu. Lalu penempatannya ya tentu saja kita fokus kepada profit jangka pendek dulu gitu ya. Kita fokus ke seluler aja. Ya walaupun nanti kita bisa explore untuk di desktop atau di Instagram ya, kita fokus ke profit jangka pendek dulu untuk mobile dan Facebook dulu ya. Oke, untuk iklan di Instagram nggak saya ajarin ya. Anda bisa belajar teknik sendiri, tapi saya mempunyai teknik sendiri untuk Instagram, tapi nggak saya ajarkan di kelas ini ya. Mungkin di kelas lain saya gitu ya. Saya buka kelas itu ya untuk share pengalaman saja sih ya. Ini Facebook Marketplace ya, ini nggak usah lah ya, fokus ke sini saja. Nah ini beranda dan video Facebook, udah gitu doang, 2 ya. Lalu sini nggak ada yang kita ubah, gitu aja. Lalu perbaikan kesalahan tuh apa ini? Oh, kita masuk ke sini, kita suruh misi ke bagian add-nya. Nah kalau kita masuk ke bagian iklan itu atau add ya, artinya kita akan memakai strategi ini. Benar mana ya? Nah ini, nah itu KM tadi sekarang ya, saya pakai pisau ya, seperti itu ya. Jadi kalau iklan pin skin nggak usah pakai cantik ya, dengan interest kata-kata cantik, interest beauty nggak perlu ya, nggak perlu harus itu ya kalau Anda memakai teknik itu. Jadi semua orang, semua advertiser kalau mempunyai ilmu seperti itu, Anda akan berada pada semua orang tersebut yang mereka menargetkan kalau sabun kecantikan, dia akan menembak target interestnya ya cantik ya, semua pada ngumpul di interest yang sama gitu ya. Jadi pastikan Anda menggunakan target interest kartu itu, tapi yang unik ya, jangan yang biasa diketikkan advertiser lain ya. Dia nggak ikut ngumpul banyak di satu interest. Oke, lalu berikutnya digunakan ID post yang winning ya. Jadi untuk mendapatkan ID post yang winning, kita masuknya ke sini. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah sini, lalu ke dalam, saya post dulu. Nah ini ya, kita masuk ke page post. Kita akan mengambil postingan ID post yang winning ya. Oke. Nah oke ya, kita masuk ke page post, lalu kita masuk ke iklan. Kita akan ambil ID postnya ya, sesuai strategi ini, yaitu kita akan gunakan ID post yang paling winning. Oke. Nah sini kita ambil ini ya, saya akan ambil ini yang depannya 1 ya, depannya 1. Nah di postnya depannya 1 karena di page post ini ad-nya sama tapi dia depannya tuh 5 ya. Kita akan masukkan ke sini, bagiannya ke sini. Mana tadi? Nah ini ya, kita masuk ke bagian iklan, lalu masuk ke sini nih. Nah ini pastikan fanspage-nya adalah yang sama ya. Ad winning, kita namakan iklannya ad green skin winning, win gitu aja ya, bebas untuk penamanya ya. Lalu kita gunakan ini, jangan buat iklan ya, tapi gunakan postingan yang ada ya, postingan yang ada. Lalu ke sini postingannya apa, langsung ke sini aja ya, masukkan ID post pelanggan ya, sini loh, masukkan ID post postingan kok pelanggan, postingan, lalu paste, kirim. Iya, jadi pastikan fanspage-nya itu yang memang udah benar ya, udah benar Anda setting. Ini apabila Anda mempunyai fanspage banyak, ini kadang fanspage-nya itu masuk yang fanspage lain gitu ya. Oke, nah seperti ini deh, gampang ya. Kita masuk ke, kita masukkan postingan yang udah winning hasil dari tes iklan kita sebelumnya gitu ya. Oke kayak gitu, lalu kita konfirmasi gitu doang ya. Oh ya, ini untuk auto bid itu ya kayak gini ya. Auto bid itu kita nggak pakai manual bid. Ini Anda kalau baru belajar Facebook Ads, ada cara untuk kita setting bidding dalam strategi bidding itu auto bid atau manual bid ya. Ini nggak usah Anda pusingin ya, nggak usah Anda pusingin. Mana tadi ya, di sini ya, karena kita CPO budgetnya di sini ya. Nah ini anggaran harian seperti ini ya. Nah seperti ini, kita masuk ke biaya terendah. Kalau misal manual bid, kita masuknya ke sini, batas biaya atau opsi lainnya lah, ini batas tawaran atau biaya target ya gitu. Oke, nah, kita masuk ke biaya terendah saja, kita mainkan ke auto bid dah. Ini nggak usah diedit kalau Anda baru ngiklan ya, dah gini aja. Untuk main auto bid aja ini udah omsetnya udah bisa miliaran, nggak usah manual bid. Tapi kalau Anda ingin mengeksplor nantinya ya Anda belajar saja sendiri. Karena di kelas ini saya nggak mengajarkan manual bid ya, walaupun nantinya juga saya kemungkinan bisa mengeksplor untuk manual bid, tapi tetap di kelas ini saya nggak akan ajarkan manual bid. Jadi kalau teman-teman yang nagih manual bid, materinya mana materi manual bid mana enggak ya, nggak akan saya ajarkan ya,
karena saya akan mengajarkan untuk auto bid saja biar nggak puyeng gitu ya. Oke, setelah semuanya diisi, campaign diisi, settingan asetnya diisi seperti ini ya di Jawa. Saya memakai ini pisau ya, dapur, tapi ini pisau ya, pisau. Nama set iklannya adalah pisau. Nah, pisau ya. Kalau campaignnya tadi saya akan namakan dapur ya, dapur, karena niche-nya tentang dapur, clean skin dapur. Kita akan saya ambil interest lain yang alat-alat dari dapur gitu aja. Oke, campaignnya namanya dapur, tapi asetnya di sini saya nembak pisau ya, pisau dapur. Ya, seperti ini ya untuk setting aset. Lalu lanjutkan. Jadi nggak usah puyeng lah ya untuk milih interest ya. Nah gini, lalu kita konfirmasi. Ini ada merahnya apa nih? Nggak tahu nih. Kita konfirmasi dulu. Biasanya merahnya tuh akan hilang ya, karena udah settingnya udah bener. Nah ya, bener ya. Tuh gitu deh. Nah kalau udah seperti ini kan penanya sedang ditinjau ya, lebih baik ini di post dulu aja. Ini karena saya bikin iklannya jam 9.27 siang ya, jadi saya khawatir kalau iklan ini akan akan aktif itu malah siangan ya, siangan artinya tengah hari ya. Kalau tengah hari itu spend budgetnya akan kencang ya, artinya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan aja deh ya. Jadi untuk kita setting iklan siang, lebih baik mulainya onnya ini jangan siang ya, tapi pagi aja, besok pagi dini harinya saja ya. Jadi prinsipnya adalah jangan beriklan on itu dari tengah hari atau malah malam hari di on kan, nanti eman-eman untuk budgetnya, spend budgetnya ya. Kalau kita main auto bid itu prinsipnya adalah mulailah on pada awal hari, misalkan jam 3 pagi atau jam 4 pagi tergantung CS Anda itu sanggup melayani pelayanan orderan itu chatnya jam berapa ya. Boleh jam 5 pagi, jam 4 pagi, yang penting di bawah jam 6 pagi gitu ya, untuk on-kan ya, menyalakan campaign gitu. Ini untuk prinsip pemain auto bid ya. Oke, gitu aja. Nanti akan saya lanjutkan bagaimana untuk membuat CBO dengan prinsipnya adalah 1 campaign, 3 aset dan 1 ad ini ya. Saya lanjutkan di materi selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.